Oke ya. Thank you, Bang. Thanks ya teman-teman. Nanti sekolah BWM dilanjutkan lagi dengan ide semacam ini. Kita bahas tema-tema yang urgent untuk diberitahukan pada publik bahwa ada sebuah aktivitas kendati sedikit tapi nanti disebarkan lewat media massa bahwa upaya untuk reinventing our nation itu berbanding langsung dengan investasi etik ke dalam sistem keadilan kita, sistem peradilan kita. Suma Firman, saya baca pertanyaan kamu dari Tulung Agung, kelas SMA tuh. Di masa pandemi, kamu masih berpikir tentang negara, tentang masa depan. Itu artinya, kalau nanti ada pemilu 2024, harusnya kamu udah 17 tahun, saya jadikan tokoh dan saya usung sebagai calon presiden independen tuh. Karena pertanyaanmu itu membuat kita berpikir ulang tentang nasib bangsa ini. Kita masih TikTok goyang-goyang segala macam, tapi kamu jauh lebih tajam membayangkan masa depan tuh. Jadi kalau MPR masih berpikir 3 periode, kamu udah berpikir 3 generasi ke depan untuk menerima akibat-akibat dari 3 periode itu tuh. Jadi terima kasih, salam buat teman-teman di Tulung Agung, terutama untuk ibu guru yang mengasuh mata kuliah kimia dan fisika tuh, karena saya suka kimia dan fisika. Ya. Salam akal sehat. Oke, Nisa, itu pertanyaan akademis karena kamu mahasiswa jurusan kesehatan masyarakat. Sekaligus pertanyaan politis. Karena kita tahu bahwa undang-undang agraria itu adalah basis dari seluruh undang-undang infrastruktur, undang-undang apapun itu, kan mesti basisnya itu tuh. Jadi semua penggunaan tanah basisnya harus pada filosofi dari undang-undang agraria itu. Jadi saya mengerti kecemasan ke Nisa dalam upaya memikirkan nanti nasib ketersediaan nutrisi kita bagaimana kalau seluruh tanah itu isinya beton, bukan lagi humus. Jadi betul itu pertanyaan etis dan saya kira kita mesti sampaikan pertanyaan ini ke negara dengan keyakinan bahwa kalau negara tidak menggunakan prinsip-prinsip filosofi dari undang-undang agraria, maka bukan sekedar rakyat yang malnutrisi, tapi juga kekuasaan itu yang sekarang mesti kita anggap malnutrisi etik. Jadi itu intinya ya, Nisa ya. Atau malpraktek. Kekuasaan melakukan malpraktek dengan akibat malnutrisi pada rakyat. Dan itu menunjukkan bahwa kekuasaan tidak mencerdaskan rakyat. Karena rakyat yang malnutrisi pasti akan mengalami stunting dan IQ-nya akan turun 20%. Gitu kira-kira nih saya. Salam akal sehat. Salam dari teman-teman BWM. Septi. Kebetulan kasus saya jadi pengantar untuk kasus-kasus yang lain. Dan setelah kasus saya dibuka di media massa, itu satu Indonesia timbul kembali harapan bahwa bisa diselesaikan. Karena itu Haris Asrar adalah seorang lawyer hukum sekaligus hak asasi manusia sedang mengupayakan satu gerakan sosial, satu movement untuk menuntut keadilan atas tanah. Jadi bersiap-siaplah kita akan bikin satu gerakan bersama. Mudah-mudahan dia bisa berkembang. Dan yang lebih penting sebetulnya adalah memberi keyakinan bahwa kalau kita ingin melakukan perubahan besar-besaran pada Indonesia, kita harus mulai dengan mempertahankan hak paling dasar yang diberikan Tuhan, yaitu tanah. Jadi itu intinya tuh. Keadilan sosial adalah keadilan terhadap kenikmatan kita bergaul dengan tanah itu. Jadi kalau kaki kita nginjak-nginjak tanah, itu artinya kita sedang menguasai secara fisik tanah itu. Dan itu
menimbulkan hubungan hak. Setiap kita mengerjakan tanah, timbul hubungan hak kita dengan objeknya tuh. Dapat ya 3? Bagus tuh. Jawab tuh. Oke.